Halo teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas beberapa soal atau beberapa kisi-kisi ya untuk teman-teman persiapan UTBK tahun 2021. Di sini pertama ada pertanyaan, apa sih fungsi dari stigma pada bunga? Jadi stigma itu kan itu bagian kepala putik ya, bagian dari kepala, atau dia nama ilmiah dari kepala putik ya. Maka misalnya ada bagian bunga betina, maka itu ada kepala putik di situ, disebut dengan istilah stigma. Nah, ini yang ditanyain di soal. Stigma ini kepala putik, kemudian stilus tangkai putik, kemudian ini bagian ovariumnya. Ya, ketiganya disebut dengan istilah carpella. Apa itu? Unit terkecil dari putik. Maka kalau ditanya apa fungsi dari stigma bagian ini, jawabannya ya jelas, dia tempat nempelnya serbuk sari. Jadi ini ada tangkai sari, ada kepala sari di sini, dan biasanya terdiri satu bunga itu terdiri atas banyak ya. Maka nanti serbuk sari teman-teman akan nempel di bagian stigma melalui proses polinasi. Misalnya ini polen ya, polen serbuk sari. Maka fungsi dari kepala putik ya buat nempel, buat penempelan dari serbuk sari. Serbuk sari atau polen. Nah, gitu ya. Kemudian yang nomor 2 teman-teman, ini ada pertanyaan mudah, apa sih fungsi dari atau bagian paling tengah dari akar tanaman? Maka kalau nanyain bagian akar, itu tergantung dia monokotil atau dikotil ya. Jadi struktur akar monokotil dan dikotil sedikit beda. Jadi untuk akar monokotil, misalnya ini perampang melintangnya ya, ini ada epidermis, kemudian korteks ya, kemudian mungkin di situ ada bagian endodermis, bagian korteks paling dalam disebut endodermis gitu. Maka setelah endodermis baru ada istilah berkas pengangkut ya, endodermis. Maka di sini ada berkas pengangkut yang dia tersusun secara radial. Misalnya gini bentuknya. Ya. Ini ada silem, ya, ada silem gitu. Maka di antara silem ada phloem. Ini misalnya phloemnya, phloem. Maka susunannya dia istilahnya radial ya, berselang-seling antara si phloem dan si silem. Tadi phloem, silemnya, sorry, ini phloemnya. Maka bagian tengah dari akar tanaman monokotil itu disebut dengan istilah empulur. Dia punya bagian namanya empulur, dan itulah sepertinya jawabannya teman-teman. Cari nanti.
siapa? Empulur ini. Nah, kalau dia tanaman dikotil, akar tanaman dikotil berbeda. Jadi misalnya ini sama nih teman-teman, ada bagian epidermis ya, korteks juga sama nih. Kemudian dia mungkin punya bagian endodermis sama, ada bagian endodermis ini ya, misalnya ini. Habis itu baru ada xilem phloem tersusun radial juga ya. Ya, 3 tipenya radial. Misalnya gini. Jadi silemnya itu pada tanaman dikotil dia berbentuk bintang seperti ini. Berbentuk bintang. Kemudian di antaranya ada apa? Ada phloem. Xilem phloem. Ini xilem ya. Xilem phloem. Terus xilem phloem, selang-seling juga gitu. Cuman karena dia berbentuk bintang, bagian tengahnya ini berupa xilem. Jadi nanti teman harus ngecek dia itu nanyain tanaman monokotil apa dikotil gitu ya. Kalau tanaman dikotil maka bagian tengahnya ada berupa xilem gitu. Bagian tengah dari akarnya berupa xilem. Oleh siapa? Akar tanaman dikotil itu. Kalau akar tanaman monokotil bagian tengahnya berupa apa? Empulur jawabannya begitu. Cuman soal ini dia nggak tegasin bagian paling tengah dari akar gitu ya. Maka semisal ternyata dia nggak rinci apa bagian tengah dari akar monokotil apa dikotil, maka teman-teman pilih yang empulur aja, saran saya. Yang monokotil ini yang basic ya, dimana dia mengandung empulur lah gitu. Kemudian bagian selanjutnya ada pertanyaan tentang enceng gondok. Jadi apa manfaat enceng gondok kecuali ya. Jadi apa manfaat enceng gondok kecuali, artinya ya mungkin malah merugikannya apa gitu. Enceng gondok itu di pembahasan kita itu masuk di bab apa namanya itu, bab pencemaran ya, bab pencemaran lingkungan. Maka di situ enceng gondok itu muncul ketika terjadi pencemaran, air ya. Maka di antara manfaatnya ya, mungkin bisa kita katakan dari sisi ekologi itu bisa sebagai bioindikator kalau ada pencemaran, bioindikator pencemaran air dalam proses yang namanya eutrofikasi. Maka dia bisa hidup pada lingkungan yang air yang banyak pencemarnya. Misalnya pupuk ya, pencemaran pupuk dari limbah pertanian itu menyebabkan melimpahnya enceng gondok di suatu sungai atau danau. Maka disebutkan juga dalam banyak jurnal ya, dia itu ternyata bisa ini juga teman-teman ya, bisa memberi manfaat apa tuh namanya, bisa bisa kita tuliskan dia bisa untuk pupuk juga lah gitu. Bisa sebagai pupuk gitu.
jadi limbah. Maksudnya tanamannya itu nanti bisa di batangnya, daunnya gitu dikumpulin, kemudian nanti diolah dijadikan pupuk ya. Kemudian bisa juga sebagai pakan ternak ya, untuk makanan hewan ya, bisa juga buat manusia kalau teman-teman seneng. Kemudian bisa untuk buat dibikin tali ya, bahan kerajinan lah gitu. Kemudian dia juga tuh bisa kita catat untuk bahan obat ya. Bahan obat misalnya obat bukan sakit hati ya, sakit gigi. Kemudian beberapa jurnal menyebutkan dia bisa dipakai sebagai biogas, ngasilin CH4 metana itu. Nah itu ya, diantara peran dari enceng gondok. Jadi pertanyaannya kecuali, maka teman-teman cari yang negatif gitu. Misalnya apa? Jadi enceng gondok tuh dia bisa menyebabkan peningkatan, tanda panah ke atas, peningkatan pendangkalan air atau pendangkalan sungai ya, atau danau gitu. Jadi dengan matinya enceng gondok dia akan turun ke bawah permukaan dan ke bawah bagian bawah danau, menyebabkan danaunya tambah dangkal gitu. Maka misalnya dia tulis di situ berikut manfaat enceng gondok kecuali dia menyebabkan mencegah pendangkalan air misalnya. Nah, maka itu salah ya. Itu yang kecuali itu. Atau yang lain misalnya dia bisa menurunkan populasi ikan. Dan kita ketahui bahwasanya ketika tumbuh enceng gondok maka nanti itu akan menyebabkan terjadinya dekomposisi besar-besaran yang akan menyebabkan kandungan oksigen di dalam perairan menjadi rendah itu. Maka dia menurunkan juga kadar O2 ya, dipakai untuk dipakai buat dekomposisi ya. Maka nanti kalau dia bilang di situ meningkatkan kadar oksigen, meningkatkan populasi ikan, maka itu tadi bisa jadi kecualinya jawabannya. Kemudian dia juga teman-teman bisa kita tulis meningkatkan penguapan air ya, transpirasinya itu ketika penguapannya ya, ketika ada dia maka nanti dia akan serap air itu dan dia akan keluarkan melalui transpirasi, melalui stomata gitu. Jadi disebutkan dalam beberapa artikel di situ kalau dia dengan adanya enceng gondok itu bisa penguapannya 3-7 kali lebih cepat ya, lebih besar dibandingkan menguapnya air di permukaan terbuka ya, yang tidak ada enceng gondoknya itu pelan penguapannya ya. Nah itulah kurang lebih ya yang bisa kita sebutkan ya, manfaat dan mungkin efek jelek dari enceng gondok. Kemudian ada soal nomor 4 nih, alga yang bersimbiosis dengan hidra. Ini teman-teman cari aja nih, namanya chlorella. Ya, dia adalah salah satu alga hijau yang bersifat uniseluler ya, bersel tunggal. Kemudian ada soal lain yang tidak terkait dengan Kafas transgenik BT nih, Bacillus thuringiensis. Ini biasa keluar di UTBK teman-teman. Kafas beta ini kayak gimana sih? Jadi ringkasnya tuh ada tanaman kapas gitu, anggaplah ini tanamannya. Dia ngasilin kapas lah ya. Maka nanti ini kan tanaman ini dia punya hama serangga ya. Ada serangga datengin dia, ini serangganya. Nah serangganya itu nanti bertelur di sini pokoknya, terus nanti dia jadi ulat gitu ya.
kemudian nanti ya dia makanin tuh ininya daunnya ya, atau dia rusak lah tanamannya ini. Maka di antara cara untuk mengatasi ini adalah dengan menghasilkan tanaman kapas transgenik menggunakan gen yang berasal dari Bacillus thuringiensis gitu. Jadi ada bakteri teman-teman ya, ada bakteri yang bisa ngasilin toksin gitu. Ini misalnya bakterinya. Jadi dia ngasilin, nah ini bakteri BT disebut Bacillus, nama bakterinya Bacillus thuringiensis gitu. Maka siapa si Bacillus thuringiensis ini? Dia punya gen ya, dia punya gen di mana gen ini menyandi suatu protein ya, dia berupa endotoksin, racun yang kalau endotoksin itu dia terletak di mana, di permukaan membran ya dari bakteri ini, di mana nanti dia akan meracuni ulatnya, itulah kurang lebih ya. Toksinnya itu akan membunuh ulatnya dengan cara dia akan merusak merusak membran epitel dari mana, saluran pencernaan ulatnya. Nah, gitu. Sehingga nanti gen ini kita ambil, kita isolasi aja ya, kita isolasi, kita ambil gitu. Terus nanti dengan menggunakan plasmid kita masukin dia ke tanaman ini ya. Ini menggunakan plasmid apa? Nah, kalau tanaman itu khusus namanya plasmid TI, tumor inducing ya, untuk mentransfernya ke tanaman menggunakan teknik macam-macam tekniknya. Intinya tuh dimasukkan ke kultur sel-sel yang lagi di kultur jaringan itu. Kemudian nanti masuklah gen itu ke dalam sel tanaman, kemudian dia jadi planlet, baru kita tanam, maka dihasilkanlah kapas transgenik yang bisa ngasilin toksin yang bisa membunuh serangga ini. Ya, itu kurang lebih ya gambaran tentang kapas transgenik ya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita bahas di sini mungkin, atau itu aja teman-teman, nanti kita skip videonya, nanti kita tambahin di video selanjutnya aja. Sekian, mudah-mudahan dimudahkan ujiannya.